Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandri Maesak, NPM 240621200007, Prodi PAIA, mata kuliah Akhlak, dosen pengampu Dr. Nenden Munawwaroh MPDI. Insyaallah, di sini saya akan membawakan tema yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku. Tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perubahan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan, pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai tergesa-gesa untuk perbuatan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlaknya. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Titik tolak akhlak terhadap Allah, pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji, sifat yang sangat agung. Keagungan sifat Allah tidak bisa dijangkau hakikatnya, baik oleh manusia, oleh para malaikat, sebagaimana ucapan para malaikat, Maha suci Engkau wahai Allah, kami tidak mampu memujimu. Pujian atasmu adalah Engkau pujikan kepada dirimu. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa makhluk tidak dapat mengetahui dengan baik dan benar betapa kesempurnaan dan terpujinya Allah. Itulah sebabnya mereka sebelum memujinya bertasbih atau menyucikannya terlebih dahulu, dengan maksud jangan sampai pujian yang diucapkan itu tidak sesuai dengan kebesarannya. Hal ini sesuai dengan ungkapan dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qawwi 'ala ta'dil. A'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bentuk-bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu menjaga kesucian lahir dan batin. Allah adalah zat yang Maha suci. Oleh karena itu, Dia hanya bisa didekati oleh orang yang suci. Ada dua kesucian yang harus selalu dijaga oleh manusia, yaitu yang pertama kesucian lahiriah dan yang kedua kesucian batinnya atau jiwa. Islam menekankan betapa pentingnya kebersihan lahir sehingga disebut sebagai salah satu tujuan dari keimanan. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Yang kedua, bersyukur. Hakikat bersyukur adalah menampakkan nikmat. Menampakkan nikmat di sini adalah menggunakan nikmat itu pada tempat yang sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Nah, dalam prakteknya makna syukur mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama syukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan ucapan, dan yang ketiga bersyukur dengan perbuatan. Yang selanjutnya yaitu bertawakal. Menurut Imam Al-Ghazali, tawakal adalah menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadapi sesuatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kedukuran. Teguh hati tatkala ditimpa bencana dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Menurut ajaran Islam, tawakal adalah landasan atau tumpuan terakhir dalam suatu usaha atau perjuangan.
Dan yang keempat yaitu berdoa. Dan yang terakhir yaitu bertakwa. Takwa merupakan buah daripada iman dan amal salih yang dilaksanakan dengan tepat sasaran dan benar cara pelaksanaan serta ikhlas niatnya. Jika kita meneliti sebagai keterangan tentang upaya ketakwaan, sekurang-kurangnya ada 4 jenis. Yang pertama yaitu muahadah atau perjanjian. Dan yang kedua muqarabah atau pendekatan diri. Dan yang ketiga muhasabah atau disebut evaluasi diri. Nah, dan yang terakhir yaitu mujahadan atau bersungguh-sungguh. Akhlak terhadap Rasulullah SAW. Di samping seseorang muslim memiliki kewajiban untuk berakhlak baik kepada Allah, juga ada kewajiban untuk berakhlak kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dianugerahi kedudukan oleh Allah sebagai Habibullah atau kekasih Allah, Nabi dan Rasulnya untuk seluruh manusia, dan ajaran yang dibawanya bersifat universal atau tidak terbatas waktu dan tempat. Manusia yang diberi keleluasan dengan wahyu, penyampai risalah atau basyiri atau penyampai berita gembira, dan nazri pemberi peringatan. Untuk bentuk akhlak kepada Rasulullah. Yang pertama, ridho dalam beriman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Keimanan akan terasa menjadi nikmat dan lezat manakala kita memiliki rasa ridho dalam keimanan, sehingga membuktikan konsekuensi iman merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan. Karenanya, membuktikan keimanan dengan amal yang soleh merupakan bukanlah suatu beban yang memberatkan. Begitulah memang bila sudah ridho. Yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasul. Keharusan yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasul adalah mencintai beliau serta kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala seorang yang telah mengaku beriman tapi lebih mencintai yang lain selain Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah SAW tidak mau mengakunya sebagai orang yang beriman. Beliau juga bersabda, "Tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusianya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang ketiga yaitu mengikuti dan mentaati Rasul. Mengikuti dan mentaati Rasul merupakan sesuatu yang bersifat mutlak bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, hal ini menjadi salah satu bagian penting dari akhlak kepada Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan orang yang mentaati Allah dan Rasul ke dalam derajat yang tinggi dan mulia. Hal ini terdapat juga dalam firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, orang yang benar, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, yang keempat, mengucap sholawat dan salam kepada Rasul. Nah, bila kita bersholawat kepada Nabi, hal itu justru akan membawa keberuntungan bagi kita sendiri. Hal ini disebabkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa bersolawat untukku 1 kali, maka dengan solawatnya itu Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Ahmad. Nah, manakala seorang telah menunjukkan akhlaknya kepada Nabi banyak mengucapkan solawat, maka orang tersebut akan dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.